Aku terus mengamati. Tangisan itu makin terdengar. Di pelukannya ada seorang anak kecil. "Ada apa, Pak?" Dengan wajah panik, dia menjawab singkat, "Halo semuanya, selamat datang di channel 1N02 bersama saya, Wan. Di video kali ini ada cerita horor yang mungkin sudah tidak asing lagi untuk kalian. Pernahkah kalian mendengar cerita tentang Wewe Gombel? Sosok perempuan yang menyeramkan, katanya suka menculik anak lewat suara tangisan di tengah malam. Banyak yang bilang itu hanya mitos, sekedar dongeng kampung. Tapi bagaimana kalau mitos itu ternyata benar adanya? Malam itu, di sebuah kampung sunyi di pinggiran kota, ada sesuatu yang seharusnya hanya jadi cerita turun-temurun. Tangisan anak kecil dari arah kebun bambu, gonggongan anjing yang tak berhenti, dan sosok tinggi rambut panjang dengan mata merah menyala. Oke, gak usah berlama-lama, kita langsung saja. Tapi sebelum ke ceritanya, pastikan lampumu sudah dimatikan, karena mereka suka kegelapan. Malam itu, suasana kampung benar-benar sepi. Udara dingin menusuk bahkan dari sela baju kaos tipis yang kupakai. Lampu jalan di gang depan rumah nenek cuma ada beberapa. Itu pun nyalanya redup kekuningan seperti lampu minyak tua yang hampir habis. Suasananya bikin bulu kuduk berdiri sejak aku keluar ke teras. Malam sudah larut, hampir jam 11. Biasanya jam segini aku sudah ada di dalam rumah, entah rebahan atau sekedar main HP di kamar. Tapi malam itu, entah kenapa, aku betah duduk di kursi bambu di teras rumah nenek. Rumah nenek ada di pinggir kampung, agak jauh dari jalan besar. Di belakang rumah ada kebun bambu yang cukup luas, ditumbuhi rapat sampai cahaya lampu pun sulit menembus ke dalamnya. Dari dulu, kebun bambu itu terkenal angker. Orang-orang sering bilang, kalau jalan melewati situ malam-malam, suka ada yang ngeliatin penampakan. Ada yang bilang melihat pocong duduk di batang bambu. Ada yang mendengar suara perempuan tertawa cekikikan. Dan yang paling sering, suara anak kecil nangis tanpa wujud. Aku sebenarnya gak percaya 100%. Tapi kalau dengar cerita warga, jujur aja jadi agak merinding. Sambil memandangi jalan kampung yang gelap, aku asik scroll media sosial. Sampai tiba-tiba telingaku menangkap suara aneh, suara tangisan. Awalnya pelan banget, kayak dari kejauhan. Suaranya tipis, gak jelas, tapi makin lama makin nyata. Aku langsung berhenti main HP. Suara itu terdengar lagi, tangisan seorang anak kecil. Aku mencoba mengabaikan. Ku coba menenangkan diri dengan berpikir logis. Bisa aja itu cuma suara kucing atau bayi tetangga yang lagi rewel. Tapi makin ku pasang telinga, makin jelas suara itu terdengar. Suara tangisan itu datang dari arah belakang rumah, dari kebun bambu. Aku refleks menoreh ke arah sana. Gelap gulita, hanya ada siluet batang bambu yang bergoyang diterpa angin. Aku berdiri pelan mencoba memastikan. Dan benar, suara itu berasal dari kebun bambu. Tangisan anak kecil, seperti anak yang ketakutan atau kehilangan sesuatu. Jantungku mulai berdegup kencang. Aku mau masuk ke dalam rumah, tapi tiba-tiba suara gonggongan anjing dari rumah tetangga terdengar keras sekali. Anjing itu menggonggong ke arah kebun bambu, gak berhenti-berhenti. Aku tahu, anjing bisa merasakan hal yang tidak bisa dilihat manusia. Pikiranku langsung teringat pada cerita lama. Kata orang kampung, Wewe Gombel sering muncul di sekitaran kebun bambu. Sosok perempuan menyeramkan yang suka menculik anak-anak. Terutama kalau mereka masih di luar rumah saat malam sudah larut.
Makhluk itu dipercaya muncul membawa suara tangisan untuk memancing orang keluar. Dan begitu ada yang mendekat, dia akan membawa pergi anak-anak itu. Aku menelan ludah, tapi rasa penasaranku lebih besar daripada rasa takutku. Aku berjalan pelan ke pagar kayu di samping rumah, mencoba mengintip ke arah kebun bambu. Gelap, gak kelihatan apa-apa. Hanya ada suara angin yang membuat daun bambu bergesekan satu sama lain yang menambah suasana makin seram. Aku terus mengamati. Tangisan itu makin terdengar, semakin dekat, semakin jelas. Aku merasa bulu tengkukku berdiri, dan saat mataku menyesuaikan dengan kegelapan, aku mulai melihatnya. Ada sesuatu yang berdiri di antara rumpun bambu. Tinggi, rambutnya panjang kusut terurai sampai hampir menyentuh tanah. Rambut itu menutupi sebagian besar wajahnya, jadi aku gak bisa melihat jelas. Tubuhnya kurus, bahunya menonjol, bajunya lusuh, seperti kain yang sudah puluhan tahun gak pernah dicuci. Yang bikin aku hampir pingsan, di pelukannya ada seorang anak kecil. Anak itu menangis keras, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Aku langsung mundur, napasku tercekat. Tanpa pikir panjang, aku lari masuk ke rumah. Pintu langsung kukunci rapat-rapat. Tanganku gemetar saat memutar kunci. Nafasku terengah-engah. Jantungku berdebu kencang seperti mau meledak. Aku merunduk di balik jendela, mencoba mengintip sedikit lewat kaca. Dan yang kulihat membuat darahku serasa berhenti mengalir. Dia berdiri di luar pagar rumah nenek. Sosok itu diam. Tubuhnya kaku, tapi matanya merah menyala menembus gelap. Tatapannya lurus ke arahku. Tangisan anak kecil di pelukannya semakin keras, makin nyaring, sampai telingaku berdenging. Aku menutup telinga, tapi suara itu tetap terdengar jelas, seakan ada di dalam kepalaku. Aku ingin teriak memanggil nenek, tapi lidahku keluh, gak bisa bergerak. Seolah ada sesuatu yang menekanku agar tetap diam. Detik demi detik terasa lama sekali. Suasana sangat menakutkan banget. Suara tangisan itu makin nyaring, berubah jadi jeritan. Sosok perempuan itu tetap berdiri, matanya merah tanpa berkedip. Aku menutup mata, berharap ini hanya mimpi buruk. Tapi saat kubuka lagi, sosok itu masih ada di sana. Kali ini dia sedikit maju, selangkah lebih dekat. Rambut panjangnya menyapu tanah, dan aku bisa melihat jelas kulitnya pucat, penuh guratan hitam seperti urat menonjol. Aku mundur dari jendela, bersandar di dinding, berusaha mengatur nafas. Tapi suara itu menghantui. Tangisan, jeritan, gonggongan anjing yang kini terdengar makin panik. Malam itu terasa seperti siksaan panjang. Mataku terbuka lebar, gak berani tidur. Tubuhku menggigil meski aku sudah menarik selimut sampai menutup kepala. Tapi suara itu, suara tangisan anak kecil, masih terdengar jelas di dalam rumah. Dan aku tahu betul, malam itu aku berhadapan langsung dengan sesuatu yang selama ini cuma jadi cerita turun-temurun di kampung. Sesuatu yang seharusnya hanya ada dalam legenda. Tapi kenyataannya, malam itu aku melihat sendiri. Aku melihat Wewe Gombel. Pagi itu, kampung mendadak ramai. Suara orang berteriak memanggil nama seorang anak terdengar dari berbagai penjuru. Aku yang baru bangun langsung merasa ada yang gak beres. Di depan rumah, beberapa ibu-ibu berkerumun sambil menutup mulut. Sebagian lagi menangis histeris. Seorang bapak lewat sambil terburu-buru. Aku bertanya, "Ada apa, Pak?" Dengan wajah panik, dia menjawab singkat, "Dimas,
Dimas hilang dari semalam. Darahku langsung berdesir dingin. Aku merasakan keringat dingin merayap di pelipis. Jangan-jangan anak yang kulihat semalam itu Dimas. Tapi aku hanya diam, menahan semua di dalam hati. Orang-orang langsung bergerak cepat. Warga berkumpul membentuk kelompok pencarian. Semua jalan kecil, kebun, dan pekarangan rumah diperiksa. Aku ikut berjalan bersama beberapa pemuda kampung ke arah kebun bambu di belakang rumah nenek. Setiap langkah yang kuambil terasa berat. Perasaanku sudah gak enak sejak semalam. Dan sekarang semakin jelas rasanya. Sesuatu yang buruk memang terjadi di sana. Begitu sampai, suasana di kebun itu terasa berbeda. Daun bambu berdesir keras menimbulkan suara seperti bisikan panjang yang menakutkan. Bau anyir tercium samar tapi jelas menusuk hidung. Warga mulai menyebar menyusuri sela-sela bambu. Beberapa membawa obor karena sinar matahari pagi pun rasanya sulit menembus rapatnya rumpun bambu. Tiba-tiba salah satu bapak berteriak, Ini sandalnya Dimas kan? Semua orang langsung berlari ke arah teriakan itu. Aku ikut mendekat dan benar, di tanah yang lembab ada sepasang sandal kecil. Sandal berwarna biru dengan gambar kartun yang sering Dimas kenakan. Ibunya yang datang belakangan langsung menjerit histeris, berusaha meraih sandal itu lalu pingsan di tempat. Warga makin panik, suasana jadi ricuh. Aku berdiri kaku, rasanya perutku mual, dada sesak. Bayangan semalam muncul jelas di kepalaku. Sosok perempuan berambut panjang, mata merah menyala, dan anak kecil menangis di pelukannya. Aku ingin sekali cerita, tapi lidahku keluh. Bagaimana kalau mereka menganggap aku cuma menambah kepanikan? Akhirnya aku hanya diam, menyimpan ketakutan itu sendirian. Menjelang siang, warga memutuskan untuk memanggil seorang yang pintar di kampung sebelah. Namanya Mbah Surya, seorang pria tua yang katanya punya ilmu kebatinan tinggi. Dia dikenal sering membantu orang kampung menghadapi hal-hal gaib. Sekitar jam 3 sore, Mbah Surya datang. Tubuhnya kurus tapi berwibawa. Jubah hitamnya panjang dan tangannya memegang tongkat kayu. Matanya tajam seolah bisa menembus apa saja. Dia langsung menuju ke kebun bambu tanpa banyak bicara. Di sana, dia duduk bersila, menutup mata lalu meraba tanah dengan telapak tangannya. Warga hanya bisa diam, menunggu dengan tegang. Beberapa menit kemudian, Mbah Surya membuka mata dan berkata, "Anak itu dibawa oleh Gombel. Kalau ingin kembali, kalian harus menyiapkan sesajen, beras kuning, bunga 7 rupa, dan ayam hitam malam ini juga." Mendengar itu, beberapa warga terkejut. Ada yang gak percaya, ada juga yang langsung patuh menyiapkan apa yang diminta. Aku sendiri semakin pucat karena kata-kata Mbah Surya sesuai dengan apa yang kulihat semalam. Menjelang malam, sesajen sudah disiapkan. Beras kuning diletakkan dalam sebuah tampan. Bunga 7 rupa ditabur di atasnya, dan seekor ayam hitam hidup diikat di dekatnya. Semua warga berkumpul mengelilingi kebun bambu. Obor-obor dipasang mengitari area, membuat cahaya berkelip-kelip di antara batang bambu yang tinggi menjulang. Suasananya benar-benar mencekam. Tidak ada yang berani bersuara keras. Hanya terdengar desir angin dan suara jangkrik yang sesekali terhenti, seakan ikut takut dengan apa yang akan terjadi. Mbah Surya mulai membakar kemenyan. Asapnya mengepul, menebar bau wangi yang bercampur dengan bau anyir yang masih ada sejak pagi. Dia membaca doa dengan suara lantang. Suaranya bergetar, menggetarkan dada semua orang yang mendengarnya. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, terdengar suara tawa perempuan, panjang, nyaring, menggema di antara bambu. Suara itu membuat semua orang kaget.
Anjing-anjing di kampung mendadak menggonggong keras, semua mengarah ke kebun bambu. Gonggongan mereka bersaut-sautan, penuh amarah seperti mencoba mengusir sesuatu. Dari balik kegelapan, perlahan muncul sosok tinggi dengan rambut panjang terurai. Anak ini milikku. Dia tidak boleh kembali. Semua orang terdiam. Sebagian hampir pingsan melihat wujud itu. Suasana kacau. Ada yang menjerit, ada yang langsung berlari mundur menjauh dari kebun. Tapi Mbah Surya tetap duduk tegak. Dia terus membaca doa, menaburkan bunga, dan mengibaskan asap kemenyan ke arah sosok itu. Kembalikan anak itu. Kau tidak berhak mengambilnya. Sosok itu menjerit keras. Suaranya menusuk telinga sampai daun-daun bambu bergoyang kencang seperti diterpa badai. Api obor berkedip hampir padam. Warga semakin panik. Aku berdiri gemetar, lututku lemas hampir roboh. Tapi mataku terus menatap pada sosok itu. Aku bisa melihat jelas. Di pelukannya memang ada seorang anak kecil. Anak itu menangis, wajahnya pucat dengan mata terpejam. Suara tangisan itu terdengar nyata, merobek keheningan malam. Semakin lama semakin keras, sampai membuat dadaku terasa sakit. Mbah Surya kemudian menancapkan tongkat kayunya ke tanah, membaca doa lebih keras. Asap kemenyan semakin pekat. Sosok perempuan itu menggeliat, tubuhnya bergetar, lalu tiba-tiba perlahan menghilang di telan gelapnya bersama suara tawa yang panjang dan menyeramkan. Namun suara tangisan anak kecil masih terdengar. Dari arah sesajen, suara itu semakin jelas. Semua orang menoleh dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat Dimas tiba-tiba sudah tergeletak di depan sesajen. Tubuhnya lemas tapi masih hidup. Ibunya langsung berlari histeris memeluk anaknya sambil menangis. Semua warga bersyukur, beberapa bahkan sampai sujud syukur di tanah. Tapi aku hanya berdiri kaku dari kejauhan. Mataku bertemu dengan mata Dimas yang terbuka setengah. Sorot matanya kosong, seakan melihat sesuatu yang gak bisa dilihat orang lain. Sejak malam itu, Dimas memang kembali. Tapi ada yang berubah. Dia sering melamun menatap ke arah kosong. Kadang tersenyum sendiri, kadang menangis tanpa sebab. Seakan ada sesuatu yang masih bersamanya. Dan aku, malam-malamku jadi mimpi buruk. Hampir setiap tidur, aku bermimpi melihat sosok perempuan berambut panjang itu berdiri di luar jendela kamar. Mata merah menyala sambil menggendong anak kecil yang terus menangis. Oke teman-teman, cerita barusan sangat menakutkan ya. Benar atau tidaknya, yang pasti kita mendapatkan pelajaran dari cerita barusan. Ketika matahari sudah tenggelam, kita harus berada di dalam rumah. Apalagi kalau bisa diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Tolong bantu channel ini agar makin maju dan berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Sekian untuk video kali ini. Saya Wan. Sampai jumpa di video selanjutnya.